Kaisar Naga Abadi Chapter 2551 Bahasa Indonesia 2551 Bab 2551 Menembus Dao Surgawi. Aura di tubuh Luming membubung ke langit seperti tombak panjang yang hendak menembus langit dan bumi. Merusak, hancurkan, teriak Luming. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan saat ia mencoba melepaskan diri dari ikatan dan menerobos ke alam tirk surgawi. Namun, saat aura Luming meledak, cahaya 7 warna tiba-tiba muncul di sekelilingnya dalam radius 1 juta mil. Cahaya warna-warni itu menyelimuti Luming, membentuk tekanan mengerikan yang menekan dan mengikatnya. Ini adalah kekuatan Dao Surgawi. Dao Surgawi ingin menghentikan Luming dari menerobos. Dao dominasi terlalu menakutkan. Itu seharusnya tidak muncul di tempat-tempat seperti alam surga dan alam dewa jahat. Itu karena begitu seseorang melangkah ke alam kaisar surgawi dengan Dao dominasi, seseorang akan dapat mendominasi langit dan bumi, bahkan Dao surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh Dao surgawi. Dao surgawi harus menghentikannya. Tekanan yang mengerikan terus menekan Luming. Bahkan membentuk rantai tak terlihat yang melilit Luming. Hancur, hancur. Luming berteriak keras dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Rantai tak kasat mata di tubuh Luming terus-menerus putus. Namun, setelah hancur, rantai lainnya muncul. Asyik. Otot dan tulang Luming bergetar cepat dengan frekuensi lebih dari 50 miliar kali per detik. Getaran hebat tersebut menghasilkan kekuatan mengerikan yang menghancurkan rantai tak kasat mata yang melilitnya. Pada saat yang sama, Luming memadatkan tombak panjang di tangannya dengan kekuatan penguasanya. Asyik. Tombak panjang itu bergetar dan menyapu ke segala arah. Luming ingin melepaskan diri dari belenggu Dao surgawi. Wus, wus, wus. Sinar cahaya tombak melesat ke langit dan menyebar ke segala arah. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya menembus lubang di langit dan bumi. Dia mulai membuat terobosan. Di kejauhan kehampaan yang gelap, sang naga leluhur segera merasakannya dan memperlihatkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, leluhur dewa non-manusia juga merasakannya, dan wajahnya menjadi gelap. Tidak semudah itu untuk menerobos alam surga dengan Dao dominasi. Dao surgawi tidak mengizinkannya. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. Benarkah begitu? Ya, jawab naga leluhur. Pada saat yang sama, dia mengulurkan cakar naga dan bertukar pukulan dengan leluhur dewa non-manusia. Di puncak kekuasaan naga, cahaya tombak Luming semakin kuat dan kuat. Kekuatan setiap gerakan yang dia lakukan dengan seni simbol pertempuran diperkuat dan diperkuat. Kekuatan setiap gerakan sangat mengerikan, dan terus-menerus menghancurkan kekuatan Dao surgawi. Belum cukup, masih belum cukup. Aku harus mengaktifkan kekuatan tempur ganda. Pikiran Luming sedang berpacu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu Dao surgawi. Dalam hal ini, dia tidak bisa menerobos sama sekali. Luming terus melepaskan formula pertempuran, berharap untuk memicu kekuatan tempur ganda. Kemungkinan Luming memicu penggandaan. Setelah sekitar 8 atau 9 kali. Kekuatan tempurnya sekitar 1/10. Tiba-tiba, Luming merasakan semangat juang yang tak berujung meledak dari tubuhnya. Semangat juang ini berubah menjadi kekuatan, menyebabkan kekuatan Luming meningkat pesat. Formula pertempuran telah berhasil diaktifkan. Kekuatan tempur ganda, meledak. Asyik. Tombak panjang di tangan Luming tersapu. Kekuatan Dao surgawi di segala arah terus-menerus hancur. Wus. Kemudian, tombak panjang Luming bergetar. Cahaya tombak yang tak berujung menerobos udara dan menembus kehampaan, menghancurkan kekuatan jalan surgawi satu persatu. Ledakan. Aura di tubuh Luming semakin kuat. Bagaimana itu mungkin? Di dalam kehampaan yang gelap, mata leluhur dewa non-manusia itu terbelalak tak percaya. Luming benar-benar akan melanggar batasan Dao surgawi. Hahaha. Zulong tertawa liar. Murderhead, cepat singkirkan kedua wanita itu dan bunuh Luming. Ada yang tidak beres. Leluhur dewa non-manusia buru-buru mengirim transmisi suara ke hati darah leluhur suci.
Pada saat ini, hati darah leluhur suci masih terkunci dalam pertempuran sengit dengan Sik Nianxing dan Sik Nianjun. Kilatan ganas muncul di mata leluhur suci berhati darah saat dia mendengar transmisi suara leluhur suci non-manusia. Kalian berdua jalang, beraninya kalian menghalangiku, mati, mati. Dich, gerobak darah leluhur suci meraung. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan cahaya darah yang tak berujung menyebar dan membakar. Bakar kekuatan Sen. Zulong sangat marah. Luka-luka leluhur suci Bloodhead belum pulih sepenuhnya karena tidak ada cukup waktu. Dia mungkin bisa pulih dalam beberapa ratus atau 1000 tahun. Oleh karena itu, kekuatan hati darah leluhur suci baru saja mencapai alam dewa bela diri. Namun sekarang, hati leluhur suci itu membakar kekuatan sucinya tanpa mempedulikan akibatnya. Dengan begitu, kekuatan tempurnya akan meningkat ke puncaknya dalam waktu singkat. Darah leluhur suci membakar kekuatan sucinya, dan kekuatan tempurnya meroket. Dia menebas 2 kali berturut-turut dengan kekuatan yang mengejutkan. Ekspresi Xian Yanxing dan Xian Yanjun berubah saat mereka menyiapkan lapisan pertahanan di depan mereka. Namun, pertahanan mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan Sein, leluhur Bloodhead. Mereka hancur dan terlempar puluhan ribu mil jauhnya. Tubuh mereka yang halus bergetar dan darah mengalir dari tubuh mereka. Mulut, 2 wanita bau, kalian masih ingin menghentikanku. Pergilah ke neraka. Leluhur suci Bloodhead memanggil iblis itu. Cahaya merah darah mengembun menjadi pedang dan menebas Xian Yanging dan Xian Yanjun. Sik Nianging dan Sik Nianjun bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak ingin membuat kesalahan, tetapi mereka ingin menghindarinya. Namun, setelah pulih ke puncaknya, Secret Ancestor Bloodhead memang sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari leluhur naga atau leluhur suci non-manusia. Xian Yanxing dan Xian Yanjun hanyalah dewa setengah, jadi mereka tidak bisa melawan hati darah leluhur suci sama sekali. Puncaknya, setelah beberapa gerakan, mereka terlempar. Hati orang-orang dari alam surga menjadi hancur. Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak akan baik. Dia sedang membakar kekuatan sucinya, jadi dia tidak akan bisa bertahan lama. Selama kita bisa menahannya sebentar, kita akan punya kesempatan menang. Xian Yanging, apakah kamu masih ingat teknik cahaya suci gelap? Xian Yanjun, kirim pesan ke Sik Nianxing. Saya ingat. Xian Yanxing mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan menggunakan teknik cahaya suci gelap untuk memasang sangkar cahaya suci gelap dan menghentikannya sejenak. Kata Xian Yanjun. Xian Yanxing mengangguk, dan mereka berdua bergerak hampir bersamaan. Alih-alih mundur, mereka maju dan menyerang leluhur suci Bloodheart. Saat mereka menyerbu keluar, tubuh mereka memancarkan cahaya cemerlang. Bedanya, tubuh Xian Yanxing diselimuti kegelapan yang tak berujung. Tubuhnya seakan berubah menjadi lubang hitam. Begitu gelapnya hingga sosoknya sama sekali tidak terlihat. Adapun Xian Yanjun, dia dikelilingi oleh cahaya putih yang tak berujung, lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Banyak orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Teknik cahaya suci gelap. 2 suara renyah terdengar bersamaan. Seketika, cahaya hitam dan putih tak berujung menyelimuti Sein. Leluhur darah hati. Kecepatan cahaya itu luar biasa cepat, dan segera menyelimuti hati leluhur suci. Kemudian, cahaya hitam dan cahaya putih saling terkait seperti benang sutra, membentuk sangkar. Ini adalah sangkar cahaya suci yang gelap, teknik rahasia mengerikan yang hanya bisa diatur oleh Xian Yanxing dan Xian Yanjun bersama, merusak, leluhur suci Bloodheart meraung. Cahaya pedang merah darah memotong kekosongan dan menebas kegelapan. Sangkar cahaya suci, ledakan, sebuah ledakan yang menggetarkan bumi terdengar. Namun, serangan itu tidak menghancurkan sangkar cahaya suci yang gelap, itu hanya membuat itu bergetar hebat. D. Kaisar Naga Abadi Chapter 2552 Bahasa Indonesia 2552 Bab 2551 Melangkah ke panggung Kaisar Surgawi. Melihat serangan pedangnya gagal, leluhur suci Bloodheart menjadi marah, kekuatan surgawinya mulai menyala.
Walaupun membakar kekuatan Sen seperti ini sangat melelahkan baginya dan akan meninggalkan efek samping yang mengerikan, dia tidak peduli lagi sekarang. Selama dia bisa meratakan alam surga dan berhasil membelah langit, para dewa dari luar surga pasti akan menganugerahinya harta karun. Luka-luka dan akibatnya tidak ada apa-apanya. Dia memegang pedang berwarna merah darah dan menebas sangkar cahaya suci yang gelap. Ledakan, ledakan. Kandang cahaya suci yang gelap itu bergetar hebat. Setiap kali pedang hati darah leluhur suci itu mengenainya, tubuh halus Xing Nianxing dan Xian Yanjun akan bergetar dan wajah mereka akan menjadi lebih pucat. Jelaslah bahwa serangan jantung darah leluhur suci juga telah memberikan beban besar bagi mereka. Namun mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Sekarang, semuanya tergantung pada siapa yang bisa bertahan. Siapapun yang bisa bertahan akan menjadi pemenangnya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Leluhur suci berhati darah menyerang dengan ganas, dan dia dapat melepaskan lebih dari 100 serangan dalam sekejap. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Namun, Lu Ming maju dengan lancar. Dia mengaktifkan penggandaan kekuatan tempurnya, dan kekuatan tempurnya meroket. Dia terus membombardir kekuatan Dao Surgawi, menghancurkan pengekangan Dao Surgawi menjadi berkeping-keping. Pada akhirnya, tombak itu berputar dan menyapu langit, benar-benar menghancurkan kekuatan surgawi. Dao, ledakan. Pada saat itu, aura di tubuh Lu Ming meledak dan mencapai puncaknya. Merusak. Lu Ming melolong panjang, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Kemudian, ledakan keras meletus dari tubuhnya. Dia telah menembus kemacetan. Kerajaannya telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Itu adalah alam kaisar surgawi. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya mampu mengendalikan dan mendominasi segalanya. Seluruh alam surga berada di bawah kendalinya. Medan perang di lubang pembuangan dan pertempuran besar di kota dua dunia juga berada di bawah persepsinya. Apakah pertempuran terakhir sudah dimulai? Mata Lu Ming berubah dingin. Sebelumnya, dia telah berkultivasi dengan sepenuh hati, mencoba menerobos ke alam berikutnya. Dia tidak punya pikiran lain dalam benaknya. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran terakhir telah dimulai. King kecil, Qiu Yue, siang-siang. Lu Ming merasakan Xian Yanxing, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya. Ia merasa lega karena mereka baik-baik saja. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan batu-batu suci yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Meskipun Lu Ming telah mencapai terobosan di ranahnya, energinya belum mencapai puncaknya. Dia harus menyerap sejumlah besar energi dan mengubahnya menjadi energi dunia dan energi dominasi. Bang bang bang. Batu dewa yang tak terhitung jumlahnya meledak. Lu Ming tidak peduli untuk menyia-nyiakannya sekarang. Yang dia inginkan adalah menstabilkan kultivasinya sesegera mungkin dan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Lu Ming menyerapnya dengan gila-gilaan. Ki surgawi yang tak terbatas ditelan ke dalam tubuhnya dan diubah menjadi kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Dunia kecil Lu Ming berkembang pesat. Belum cukup, jauh dari cukup. Percepat, percepat. Lu Ming menggeram. Pada akhirnya, dia hanya mengeluarkan semua batu suci yang dimilikinya. Tumpukan batu dewa meledak dan dimakan oleh Lu Ming. Jumlah energi yang dibutuhkan Lu Ming untuk menerobos ke alam kaisar surgawi terlalu mengejutkan. Hal utama adalah bahwa sebagian energi akan diubah menjadi kekuatan penguasa, yang menghabiskan energi paling banyak. Sebelum Lu Ming pergi, ia memiliki lebih dari 10.000 permata kekacauan yang tersisa. Namun, bagi Lu Ming sekarang, permata kekacauan ini seperti secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Permata-permata itu tidak banyak berguna baginya. Oleh karena itu, Lu Ming telah memberikannya kepada Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan Bubbles untuk digunakan. Lu Ming sekarang menggunakan batu dewa untuk berkultivasi. Untungnya, dia telah memperoleh sejumlah besar batu dewa di dunia mata air kuning. Waktu terus berlalu, aura Lu Ming semakin kuat dan mengejutkan. Tentu saja, jumlah batu dewa yang dilahapnya juga meningkat. Situasi di medan pertempuran kota dua dunia juga telah memasuki kondisi yang sangat panas. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mencoba yang terbaik untuk menghentikan darah leluhur suci,
tetapi wajah keduanya berubah. Pucat dan darah terus mengalir keluar dari mulut mereka karena serangannya yang menggila. Hati yang sakit, sudah terlambat. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Leluhur suci non-manusia mengirimkan transmisi suara ke hati darah leluhur suci dengan cemas. Dia menyadari bahwa Lu Ming akan segera berhasil menerobos. Dasar jalang sialan, aku akan memastikan kalian tidak akan pernah bereinkarnasi. Meledak, meledak. Leluhur suci Bloodhead meraung dan mengeluarkan manik merah darah. Cahaya merah darah yang tak berujung dari tubuhnya memasuki manik itu. Asyik, manik berwarna merah darah itu bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya terang berwarna merah darah. Tidak bagus. Ekspresi Xian Yanxing dan Xian Yanjun berubah. Ledakan. Lalu, manik berwarna merah darah itu meledak. Ini adalah senjata suci yang melampaui prajurit Dao Surgawi. Saat meledak, kekuatannya luar biasa besar. Kekuatan penghancur yang tak terbatas menyapu ke segala arah dan menghantam sangkar cahaya suci yang gelap. Dalam sekejap, sangkar cahaya suci yang gelap itu meledak. Tubuh Xian Yanxing dan Xian Yanjun tersapu oleh kekuatan itu dan terlempar ke belakang. Mereka memuntahkan darah dan terluka parah. Dik, Saik milik leluhur suci Bloodheart memerah saat dia menerkam Xian Yanxing dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bus. Tangannya yang mengerikan dan layu terulur untuk menangkap Xian Yanxing. Xian Yanxing terluka parah dan tidak dapat menghindari serangan ini. Jika dia terkena, dia akan mati. Pada saat kritis ini, ruang di depan Xingnianging tiba-tiba terbelah. Sebuah tombak panjang melesat keluar dan menusuk telapak tangan leluhur suci Bloodheart. Berdebar, tombak itu menghantam telapak tangan leluhur suci Bloodheart dengan suara keras. Tombak itu terlempar, tetapi leluhur suci Bloodheart juga terdorong mundur. Sebuah lubang telah muncul di telapak tangannya, dan cahaya darah menggeliat. Di dalam, matanya penuh dengan keterkejutan. Orang harus tahu bahwa dia sedang membakar kekuatan sucinya dan kekuatan bertarungnya telah pulih ke puncaknya. Namun, tombak itu telah melukai telapak tangannya. Matanya yang merah darah menatap ke depan. Di depan mereka, kekosongan itu terbuka. Seorang pemuda jangkung dan ramping mengenakan jubah hitam muncul di belakang Xian Yanxing. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanxing dan menariknya ke dalam pelukannya. Pria muda ini adalah Lu Ming. Dia telah memurnikan 90% batu dewa di tubuhnya dan akhirnya menstabilkan kultivasinya di Kaisar Surgawi. Dunia. Tepat pada saat itu, leluhur suci Bloodheart telah meledakkan senjata sucinya dan menghancurkan sangkar cahaya suci gelap milik Xian Yanging dan Xian Yanjun. Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Dengan kultivasinya saat ini, dia bisa mencapai kota dua dunia dalam sekejap dari puncak kedaulatan naga. King kecil, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya dengan khawatir. Lu Ming, kamu akhirnya di sini. Xian Yanxing tersenyum. King kecil, ambillah buah kehidupan ini. Buah kehidupan muncul di tangan Lu Ming dan dia memberikannya kepada Xian Yanxing. Xian Yanxing mengambilnya dan menelannya dalam sekali teguk. Tubuhnya bersinar terang. Buah kehidupan, kamu masih punya. Saat Lu Ming mengeluarkan buah kehidupan, mata hati darah leluhur suci dipenuhi dengan keserakahan. Kamu mau? Aku punya banyak. Lu Ming menatap Saint Ancestor Bloodheart dan melambaikan tangannya. 9 buah kehidupan muncul di tangannya dan satu melayang ke arah Xian Yanjun. Xian Yanjun menangkap buah kehidupan itu tanpa ragu dan menelannya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat. Begitu banyak buah kehidupan. Hati darah leluhur suci terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 2553 Bahasa Indonesia 2553 Bab 2552 Pertempuran Niat Membunuh. Lu Ming mengeluarkan 9 buah kehidupan sekaligus. Termasuk yang diberikannya kepada Xian Yanxing, totalnya ada 10. Bukan hanya leluhur suci yang berdarah dingin, tetapi leluhur suci non-manusia juga sama terkejutnya. Dia ingat dengan jelas bahwa hanya ada 18 buah kehidupan di pohon buah kehidupan. Mereka memperoleh 11 buah, sedangkan alam surga hanya memperoleh 7 buah. Lu Ming, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak buah kehidupan?
Pertemuan yang tidak disengaja. Lu Ming pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Leluhur dewa non-manusia meraung karena cemburu. Pada saat yang sama, dia juga berpikir tentang mengapa kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan kultivasi yang lain telah meningkat pesat hingga berhasil menerobos ke alam setengah dewa. Mengapa luka-luka pemberontakan penguasa yang terhormat dan yang lainnya semuanya pulih hingga mencapai puncaknya? Itu pasti buah kehidupan. Leluhur dewa non-manusia itu sangat marah hingga ia ingin muntah darah. Dia telah bekerja keras dan hanya memperoleh 11 buah kehidupan, yang hanya cukup untuknya dan Patriark Saint Bloodheart. Dia sangat tertekan saat memikirkan Lu Ming memperoleh sejumlah besar buah kehidupan dan meningkatkan kekuatan alam surga. Adapun hati darah leluhur suci, awalnya dia terkejut saat melihat begitu banyak buah kehidupan. Tetapi kemudian dia menjadi sangat serakah. Dan EBSCP, luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, dan sekarang setelah ia membakar kekuatan sennya, ia telah menghabiskan banyak energinya, menambah lebih banyak luka pada dirinya sendiri. Jika ia dapat memperoleh begitu banyak buah kehidupan, ia akan dapat pulih dengan cepat. Berikan aku buah kehidupan. Darah leluhur suci meraung. Memberikannya padamu. Datang dan ambil sendiri. Lu Ming menyimpan buah kehidupan dan memegang tombak kehancuran besar di tangannya. Auranya semakin kuat dan kuat. Laming, aku tidak melahapmu. Sekarang, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Mati, leluhur suci Bloodheart meraung. Dia berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan menyerang Lu Ming. Ledakan. Cahaya ungu emas yang terang muncul dari tubuh Lu Ming. Energi dunia dan energi penguasa dalam tubuhnya beredar liar. Kemudian, dia menusukkan tombaknya ke depan. Tombak kehancuran besar itu dengan cepat berubah menjadi cahaya tombak dan menusuk ke jantung darah leluhur suci. Keduanya saling serang, menciptakan gelombang kejut mengerikan yang menyebar ke segala arah. Kekosongan itu hancur total. Cahaya merah darah itu pecah, dan hati leluhur suci itu pun mundur. Lu Ming juga menarik tombaknya. Apa? Dalam pertarungan langsung, Lu Ming berhasil memblokir serangan leluhur suci hati pembunuh itu. Ya dewa, apa yang baru saja kulihat? Apakah Lu Ming menjadi dewa? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, baik di alam surga maupun ras dewa jahat, semua orang sangat terkejut dan tercengang. Lu Ming mampu melawan dewa bela diri secara langsung. Ini terlalu mengejutkan. Bedanya, setelah keterkejutan awal suku dewa jahat, mereka dipenuhi rasa takut yang tak berkesudahan. Setelah pihak alam surga pulih dari keterkejutan mereka, mereka sangat gembira. Hahaha, Moke, kali ini, ras dewa jahat mulah yang harus dimusnahkan. Naga leluhur tertawa terbahak-bahak. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Pikiran leluhur dewa non-manusia adalah kekacauan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia telah merencanakannya selama bertahun-tahun dan bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, inilah hasil yang dia dapatkan. Dia benar-benar tidak tahan. Jika Lu Ming bisa melawan hati leluhur suci, itu akan sangat merugikan mereka. Masih ada Xian Yanxing dan Xian Yanjun di alam surgawi. Hati yang membunuh, apakah ini semua yang kau miliki? Kalau begitu, hari ini, orang yang akan kubunuh adalah kau. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan melangkah maju. Sosoknya seperti aliran cahaya saat ia menyerang Saint Ancestor Bloodheart. Keterampilan pedang laut darah. Mati. Leluhur suci Bloodheart meraung. Lautan darah muncul di belakangnya, dan cahaya pedang merah darah yang tak berujung terbang keluar dari lautan darah dan menebas Lu Ming. Tuanku, Lu Ming mengerahkan kekuatan penguasa dan menguasai dunia. Kekuatan penguasa itu bekerja pada cahaya pedang merah darah, dan arah cahaya pedang merah darah itu segera berubah sedikit. Cahaya itu sama sekali tidak menusuk Lu Ming dan semuanya terbang melewatinya. Dalam sekejap, Lu Ming mendekati leluhur suci hati darah dan mengayunkan tombaknya. Cahaya tombak itu panjangnya jutaan mil dan menghantam lautan darah. Lautan darah runtuh, dan hati darah leluhur suci mundur. Wus, wus. Tombak kehancuran besar terus menembus kehampaan, menghancurkannya. Lu Ming dan leluhur Sein pembunuh berjuang menuju kehampaan gelap. Sekarang Lu Ming telah menembus alam kaisar surgawi,
kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Ketika semua aspek digabungkan, ia dapat dibandingkan dengan dewa bela diri dan tidak lebih lemah dari naga leluhur surgawi ras non-manusia di puncaknya. Ini dengan syarat Lu Ming tidak memicu kekuatan tempur ganda. Ledakan, ledakan, Lu Ming dan leluhur suci Bloodhead bertempur menuju kehampaan gelap. Mereka bertukar beberapa jurus berturut-turut, menyebabkan kehampaan gelap terus berguncang. Kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran telah berakhir setelah Lu Ming menerobos ke alam Tirk surgawi. Oleh karena itu, Lu Ming hanya dalam keadaan normalnya dan tidak dalam keadaan menggandakan kekuatan tempurnya. Lu Ming menyebarkan cara mendominasi secara ekstrim. Kekuatan dunia dan kekuatan mendominasi meraung di dalam tubuhnya. Kekuatan dominator dalam tubuh Lu Ming telah menempati lebih dari setengah dari total kekuatan. Ini juga merupakan kunci kemampuan Lu Ming untuk melawan dewa bela diri. Di masa depan, seiring dengan peningkatan level kultivasi Lu Ming, proporsi energi penguasa juga akan meningkat. Lu Ming memperkirakan bahwa ketika ia berkultivasi hingga mencapai puncak alam kaisar surgawi, semua energi dunia dalam tubuhnya akan diubah menjadi energi penguasa. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan jurus simbol pertempuran. Meskipun jurus itu tidak memicu kekuatan tempur ganda, dengan peningkatan jurus simbol pertempuran, setiap gerakan Lu Ming menjadi sangat kuat. Ia setara dengan Saint Ancestor Bloodhead di puncaknya. Bahkan, Lu Ming bahkan sedikit lebih baik. Setelah Lu Ming dan Saint Ancestor Bloodhead memasuki kehampaan gelap, Sik Nianging dan Sik Nianjun hampir pulih dari luka-luka mereka dengan bantuan buah kehidupan. Tatapan mata Xie Nianxing dingin saat dia mengamati kerumunan. Teratai hitam muncul di sekelilingnya dan berubah menjadi pedang Qi yang terbang menuju raksasa itu. Para raksasa dari pasukan pemecah langit masih bertarung sengit dengan prasasti penekan penjara. Namun, jejak sisik kepala suku penjaga penjara di prasasti penjaga penjara memiliki energi yang terbatas. Setelah bertarung begitu lama, ia hampir tidak dapat bertahan. Inilah saat yang tepat bagi Xie Nianxing untuk bergerak. Mengaum, raksasa tentara penghancur langit mengulurkan tangannya yang besar dan menyerang pedang Qi milik Xie Nianging. Ledakan, ledakan, serangkaian suara benturan terdengar, dan tubuh raksasa pasukan penghancur surga bergetar hebat saat terus mundur. Tanah di bawah kakinya terus retak, dan dalam sekejap, ia menghancurkan beberapa ratus anggota suku dewa jahat yang tidak dapat mundur tepat waktu. Xie Nianxing mampu bertarung dengan dewa bela diri, leluhur suci Bloodheart, dan kekuatannya berada di atas. Angkatan darat yang mampu menghancurkan langit, memotong. Sik Nianxing berteriak dingin. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang yang tak berujung berkumpul menjadi cahaya hitam besar. Pedang Qi, yang sekali lagi menebas raksasa yang dibentuk oleh tentara pemecah langit. Raksasa itu mengangkat tinjunya untuk menangkis. Namun kali ini tinjunya langsung terpotong dua oleh cahaya pedang. Dalam daftar tersebut, banyak ahli angkatan darat yang menerobos langit meledak dan tewas. Dalam sekejap, ratusan ahli tentara penghancur surga terbunuh, termasuk lebih dari selusin ahli surgawi. Cemperor, raksasa tentara pemecah langit itu mundur. Namun, pada saat ini, cahaya pedang berwarna putih susu menebas dari langit. Xie Nianjun mulai bergerak. Aduh, kepala raksasa tentara pemecah langit itu terpenggal, dan beberapa ratus tentara pemecah langit lainnya tumbang. Akibatnya, raksasa yang dibentuk oleh pasukan pemecah langit langsung runtuh. Formasi itu hancur. Kaisar Naga Abadi Chapter 2554 Bahasa Indonesia 2554 Bab 2554 Penekanan. Dengan hancurnya formasi tentara penerobos langit, sulit bagi mereka untuk menyatukan kekuatannya, dan kekuatan tempur mereka pun sangat berkurang. Hampir 100.000 orang mundur dengan panik, hati mereka dipenuhi keterkejutan. Pasukan penghancur surga mereka telah membentuk formasi besar dan tak terkalahkan. Selain dewa perang, mereka tidak takut pada siapapun. Namun, mereka dikalahkan oleh Xie Nianxing dan Xie Nianjun hanya dalam beberapa gerakan. Jangan panik, kumpulkan dan siapkan formasi. Komandan pasukan pemecah langit meraung. Dia adalah Dewa Aula,
dan dia ingin mengumpulkan pasukan pemecah langit lagi untuk membentuk formasi untuk melawan Signy Anxing dan yang lainnya. Namun, begitu dia selesai berbicara, 5 bunga teratai hitam muncul di sekelilingnya. Wus, 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 teratai itu berputar, dan kelopaknya berubah menjadi pedang ki tajam, terbang ke arahnya. Ekspresi Komandan Angkatan Darat yang menghancurkan langit berubah saat dia mengayunkan kapaknya untuk memblokir. Setelah serangkaian suara benturan, tubuh Komandan Pasukan Penghancur Surga bergetar hebat, kapak perang prajurit Dao Surga di tangannya terkelupas, dan dadanya telah tertusuk oleh pedang ki. Dia terluka parah dan memuntahkan banyak darah, matanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia sangat ketakutan. Bagaimanapun, dia adalah seorang setengah dewa dan dikenal sebagai guru yang tak tertandingi. Namun, dia terluka parah setelah bertukar satu pukulan dengan Signy Anxing. Berdengung, saat berikutnya, Signy Anxing muncul di sampingnya. Tidak bagus, Komandan Pasukan Penghancur Langit terkejut dan segera mundur. Tetapi sudah terlambat, cahaya pedang menyala, dan kepalanya melayang tinggi ke udara. Dalam pertarungan di level yang sama, dia tidak memiliki cara untuk melawan Signy Anxing. Membunuh, tatapan mata Signy Anxing dingin dan tanpa ampun. Dengan lambaian tangannya, ki pedang yang tak berujung melesat menuju pasukan pemecah langit. Pasukan pemecah langit awalnya memiliki 100.000 penguasa, 5.000 kaisar surgawi, dan 95.000 kaisar agung. Namun, mereka sekarang rentan terhadap Signy Anxing. Kemanapun ki pedang melintas, para ahli dari tentara penembus langit akan tertusuk dan terbunuh. Tidak peduli apakah itu kaisar surgawi atau kaisar agung, semuanya sama saja. Bahkan kaisar surgawi puncak tidak dapat memblokir serangan Signy Anxing. Pada saat yang sama, Signy Anjun juga melancarkan gerakannya. Gaya serangannya sangat mirip dengan Signy Anxing. Kemanapun cahaya pedang putih susu itu lewat, sejumlah besar master angkatan darat yang menembus langit terbunuh. Itu adalah pembantaian sepihak, seperti memanen gandum. Para ahli dari pasukan pemecah langit semuanya terbunuh. Tidak, sial, tidak. Raja nomor 1 dari ras non-manusia, para raja yang lebih tua, merasakan hati mereka berdarah. Pasukan penghancur surga adalah pasukan terkuat dari ras dewa jahat, begitu banyak makhluk kuat yang mati begitu saja. Pada saat yang sama, mereka sangat ketakutan. Signy Anxing dan Signy Anjun benar-benar tak terhentikan. Setelah mereka selesai membunuh pasukan pemecah langit, bukankah sekarang giliran mereka? Mereka telah melihat bagaimana sang dewa dibunuh oleh Signy Anxing dalam hitungan detik. Jika mereka jadi mereka, situasinya tidak akan jauh berbeda. Leluhur dewa, apa yang harus kita lakukan? Raja nomor 1 meraung, dan suaranya menembus kehampaan gelap menuju leluhur dewa non-manusia. Mundur, bentuk formasi besar dan bertahanlah dengan sekuat tenaga. Leluhur dewa non-manusia Sen, leluhur dewa non-manusia juga geram. Dia tidak pernah menyangka pertempuran akan berakhir seperti ini. Sebelum pertempuran, dia sangat percaya diri. Di permukaan, pihak suku dewa jahat memiliki keunggulan, baik dalam kekuatan tempur tingkat rendah, menengah, maupun tinggi. Terlebih lagi, alam dewa bela diri memiliki dia dan leluhur suci Blue the Heart. Selama mereka bergerak, situasinya pasti akan berat sebelah. Mereka pasti akan mampu menghancurkan alam surga. Namun, setelah pertempuran, segalanya berada di luar harapannya. Pada awalnya, kumbang tanduk panjang raksasa, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan kura-kura dewa dunia muncul satu demi satu. Mereka semua telah menerobos ke alam setengah dewa dan menahan sebagian kekuatan mereka. Setelah itu, pemberontakan kedaulatan yang terhormat dan yang lainnya benar-benar pulih dari luka-luka mereka. Yang lebih tak terduga lagi adalah bahwa Signy Anxing dan Signy Anjun tampaknya muncul begitu saja dan menahan hati darah leluhur suci hingga Lu Ming menerobos. Laming, ini semua Lu Ming, leluhur dewa non-manusia meraung di dalam hatinya. Semua ini karena Lu Ming, dia telah mengeluarkan sejumlah besar buah kehidupan, Titan Longhorn, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan yang lainnya untuk menerobos. Pemberontakan penguasa yang terhormat dan yang lainnya hanya pulih karena buah kehidupan Lu Ming. Faktanya,
Xie Nianxing adalah istri Lu Ming. Lu Ming adalah alasan mengapa situasi berkembang hingga titik ini. Sekarang, mereka hanya bisa bertahan dan mempertahankan posisi mereka. Mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan ketika Saint Patriarch Murderheart membunuh Lu Ming atau leluhur naga. Saat memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke tempat di mana Lu Ming dan leluhur suci Bloodheart bertarung. Pupil matanya mengerut pada pandangan pertama. Pada saat ini, Lu Ming telah sepenuhnya menguasai dan menekan hati darah leluhur suci. Lu Ming dan hati darah leluhur suci telah bertukar ratusan gerakan di kehampaan yang gelap. Lu Ming tidak mengaktifkan formula pertempuran untuk menggandakan kekuatan tempurnya. Dia hanya bertarung dengan Saint Patriarch Murderheart dalam kondisi normalnya. Namun, keberanian Lu Ming meningkat seiring berjalannya pertempuran. Sebelumnya, ia baru saja mencapai terobosan dan tidak begitu paham dengan penggunaan kekuatannya. Namun, setelah pertempuran, ia mampu menggunakan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba itu dengan mudah. Selain itu, seni simbol pertempuran itu sungguh menakjubkan. Saat digunakan, tidak peduli serangan apapun, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Selain itu, hati darah leluhur Saint membakar kekuatan surgawinya. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin lemah dia. Dengan demikian, Lu Ming berada di atas angin. Wus, wus, tombak kehancuran besar di tangan Lu Ming menari-nari seperti naga sungguhan, dan cahaya tombak melesat ke arah Saint Ancestor Bloodheart. Saint Ancestor Bloodheart terus mundur, dan semakin sulit baginya untuk melawan. PM, tombak Lu Ming telah menembus tubuh leluhur suci Bloodheart, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Lukanya menggeliat dengan cahaya darah, mencoba untuk sembuh. Namun, pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian, aura di tubuhnya dengan cepat melemah. Dia belum pulih dari luka-lukanya dan belum kembali ke kondisi puncaknya. Dia telah membakar kekuatan Sen-nya untuk mencapai kondisi puncaknya, yang sulit dipertahankan untuk waktu yang lama. Sekarang, kekuatan sucinya hampir habis, dan kondisinya menurun drastis. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan ini? Matanya menjadi dingin dan dia menyerang dengan kesedihan yang luar biasa. Mobil, wah, leluhur suci Sacred Heart terlempar, tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan auranya menjadi semakin putus asa. Mati, Lu Ming melangkah maju dan mengejar Sacred Ancestor Bloodheart. Tombak Great Desolation bergetar dan diselimuti oleh kekuatan cemerlang dari Dominator. Tombak itu menyerang Sacred Ancestor Bloodheart, berniat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Leluhur suci hati darah mundur dengan panik, tetapi dia masih tidak dapat menghindari serangan Lu Ming. Tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi lautan darah. Menyaring, Lu Ming mengulurkan kedua telapak tangannya. Kekuatan Dominator ungu emas berubah menjadi dua telapak tangan besar. Kedua telapak tangan itu menutup dan menyelimuti lautan darah di tengah telapak tangan. Lu Ming ingin menggunakan kekuatan penguasa untuk memurnikan sepenuhnya hati darah leluhur suci. Tidak, tidak, Moke, kemarilah dan selamatkan aku. Tidak, leluhur suci Bloodheart berteriak ngeri. Dia mencoba melepaskan diri dari pengepungan kekuatan penguasa. Tetapi dia tidak bisa. Lu Ming, leluhur dewa non-manusia itu meraung. Rambut emasnya berkibar tertiup angin saat ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk beradu beberapa pukulan dengan naga leluhur. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu ke arah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 2555 Bahasa Indonesia 2555 Bab 2554 Membunuh Dewa Bela Diri. Leluhur dewa non-manusia menggunakan seluruh kekuatannya dan akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari halangan naga leluhur dan menyerang Lu Ming. Ledakan, leluhur dewa non-manusia itu melancarkan pukulan. Tinju emas melintasi kekosongan tak terbatas dan menuju ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi wajah Lu Ming sedikit berubah. Dia menggoyangkan tombak penghancur besar itu dan menusukkannya. Begitu dia menusukkan tombaknya, tinju leluhur dewa non-manusia itu tiba dan bertabrakan dengan pancaran tombak Lu Ming. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, tombak kehancuran besar itu bergetar terus-menerus.
kekuatan yang mengerikan terpancar, menyebabkan Lu Ming mundur beberapa langkah. Artefak surgawi, mata Lu Ming berkedip, leluhur dewa non-manusia itu mengenakan sarung tangan emas di tangannya. Jelaslah bahwa sepasang sarung tangan ini adalah senjata dewa, senjata yang khusus digunakan oleh dewa bela diri, dan sangat kuat. Senjata suci leluhur Blood Heart telah hancur sendiri, tetapi senjata suci leluhur non-manusia masih ada di sana. Dengan demikian, kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat daripada kekuatan suci leluhur Blood Heart, yang telah membakar kekuatan sucinya. Membunuh, leluhur dewa non-manusia itu berteriak, tinjunya seperti dua matahari emas saat dia meninju ke arah Lu Ming. Moke, aku lawanmu, sekarang naga leluhur telah tiba. Dia tidak akan membiarkan leluhur dewa menyerang Lu Ming. Ile melangkah maju dengan cakar naganya dan melawan leluhur dewa. Pada saat yang sama, tanduk naga melayang di atas kepala naga leluhur. Tanduk itu terus menebas seperti pedang. Tanduk itu juga merupakan senjata dewa. Kekuatan tempur naga leluhur tidak lebih lemah dari kekuatan leluhur dewa non-manusia. Dia tidak bisa menganggapnya enteng dan harus melawan naga leluhur dengan sekuat tenaga. Ledakan, ruang, leluhur dewa non-manusia bertukar beberapa pukulan lagi dengan naga leluhur. Sementara Lu Ming memanfaatkan kesempatan untuk terus menyempurnakan hati darah leluhur suci. Hati darah leluhur suci terus meletus, mencoba menerobos pertahanan Lu Ming. Moke, selamatkan aku, darah leluhur suci meraung. Wajah leluhur dewa non-manusia itu sangat dingin. Dia bertukar beberapa pukulan dengan naga leluhur dengan panik. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengubah gerakannya. Dia mengambil risiko menerima pukulan dari naga leluhur dan kemudian bergegas menuju Lu Ming. Asyikek, dalam sekejap mata, leluhur dewa non-manusia itu mendekati Lu Ming dan melancarkan ratusan pukulan. Lu Ming mengayunkan tombak penghancur besar untuk menangkisnya. Kekuatan leluhur dewa non-manusia memang mencengangkan setelah ratusan kali tabrakan. Lu Ming harus melawan leluhur dewa non-manusia dan akhirnya tidak memiliki energi ekstra untuk memurnikan hati darah leluhur suci. Alhasil, hati darah leluhur suci berhasil lolos. Leluhur suci berhati darah melarikan diri dan berkumpul kembali dengan leluhur suci non-manusia. Ayo mundur, kata leluhur dewa non-manusia. Saat ini, mereka benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka hanya bisa mundur dan membuat rencana nanti. Jika kau ingin pergi, maka tinggallah. Tanduk naga leluhur bagaikan bilah pedang surgawi yang terus menebas leluhur dewa non-manusia. Leluhur dewa non-manusia harus fokus saat menghadapi serangan naga leluhur. Wus, Lu Ming juga mengacungkan tombaknya, dan cahaya tombak yang menyilaukan menyelimuti leluhur dewa non-manusia dan leluhur dewa berhati pembunuh. Kekuatan tempur leluhur suci Blood Heart telah menurun, dan dia tidak lagi sebanding dengan Lu Ming dan yang lainnya. Dia hanya bisa melawan dengan bantuan leluhur surgawi non-manusia. Pada saat ini, leluhur dewa non-manusia harus menghadapi naga leluhur dan bertahan melawan serangan Lu Ming pada saat yang sama. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Seni simbol pertempuran. Selama pertarungan, Lu Ming terus-menerus mengaktifkan formula pertarungan untuk menggandakan kekuatan tempurnya. Kedua belah pihak bertukar lusinan pukulan berturut-turut, dan leluhur dewa non-manusia dan leluhur suci hati darah terpaksa mundur. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming seperti meledak. Kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran terpicu, dan kekuatan tempur Lu Ming meroket. Bug.com leluhur dewa non-manusia buru-buru menghalangi cahaya tombak dengan tinjunya. Ledakan, kali ini, leluhur dewa non-manusia dilempar terbang oleh Lu Ming. Tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Leluhur dewa non-manusia meraung dalam hatinya. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Pada tahap pertempuran ini, Lu Ming benar-benar bisa meletus dengan kekuatan tempur yang lebih kuat. Selain itu, peningkatan yang besar dan dia telah menekannya sepenuhnya. Begitu leluhur dewa non-manusia mundur, hati darah leluhur suci pun terekspos. Membunuh, Lu Ming mengeluarkan raungan panjang. Tombak kehancuran besar berubah menjadi pilar yang menopang langit dan menghantam jantung darah leluhur suci. Hati leluhur suci berubah menjadi lautan darah. Bergulung liar, dia ingin menghindar,
tetapi dia tidak bisa. Saat ini, Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran. Di bawah tekanan tombak kehancuran besar, lautan darah yang dibentuk oleh hati leluhur suci langsung terbelah di aula. Kekuatan penghancur yang mengerikan meledak dari tombak kehancuran besar. Lautan darah yang dibentuk oleh hati leluhur Sein terus hancur dan berubah menjadi potongan-potongan kecil. Menyaring, kemudian, Lu Ming menggunakan kekuatan penguasanya untuk membungkus potongan-potongan kecil lautan darah dan mulai memurnikannya. Cici, asap hijau memenuhi udara saat lautan darah hati leluhur suci dimurnikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Moke, selamatkan aku, teriaknya. Hati darah leluhur suci masih meminta bantuan. Pembunuh Sin, pergilah dengan tenang. Moke tidak bisa menyelamatkanmu. Naga leluhur berkata dengan dingin saat dia menyerang leluhur dewa non-manusia. Pada saat ini, wajah leluhur dewa non-manusia itu gelap, dan ada kegilaan di kedalaman matanya. Dia tidak melawan naga leluhur. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas ke sisi lain. Itulah arah wilayah surgawi Taiking. Tidak bagus. Naga leluhur tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis saat ia mengejar leluhur dewa non-manusia. Lu Ming, cepatlah dan kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan Moke mencapai wilayah surgawi Taiking. Suara naga leluhur terdengar, dia tampak sangat cemas. Membunuh, Lu Ming melambaikan tangannya dan cahaya tombak yang tak berujung muncul dari udara tipis, menyerap sisa darah. Ska, tidak, mati, hati leluhur suci meraung. Kemudian, cahaya tombak yang tak berujung turun dan merobek lautan darah. Cahaya itu kemudian menghilang di bawah penyempurnaan kekuatan penguasa. Dalam sekejap, hati darah leluhur suci telah sepenuhnya menghilang. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Kali ini, hati darah leluhur suci telah sepenuhnya dimusnahkan. Tidak ada kemungkinan dia akan mati. Dibangkitkan, dewa bela diri telah dibunuh sepenuhnya oleh Lu Ming. Setelah memusnahkan sepenuhnya hati darah leluhur suci, Lu Ming mempercepat lajunya semaksimal mungkin dan mengejar naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia. Semua ini butuh waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Namun, leluhur dewa dari ras non-manusia telah mencapai domain surgawi Taiking dan tiba di sebelah sarang Zulong. Si tolol, naga leluhur itu meraung dan menyemburkan sinar cahaya yang merusak ke arah leluhur dewa non-manusia. Namun, mata leluhur dewa non-manusia itu dipenuhi dengan kegilaan. Ile tidak peduli dengan serangan naga leluhur itu dan meninjunya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan ruang dalam radius 10 juta mil. Melalui ruang, 1. Dapat melihat dengan jelas penampakan dunia kecil. Dunia kecil ini adalah sarang Zulong. Pukulan mengerikan leluhur dewa non-manusia mendarat di sarang Zulong. Sarang Zulong seperti balon yang meledak karena pukulan leluhur dewa non-manusia. Setelah sarang Zulong diledakkan, kekosongan itu tiba-tiba terisi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dari kejauhan, Lu Ming bisa melihat sigil besar dan tak terbatas menutupi langit. Pupil mata Lu Ming mengerut karena terkejut, dia tidak pernah menyangka akan ada sigil sebesar itu di belakangnya. Sarang Zulong, segel penekan surga, naga leluhur, kau berhayal menyegel langit, hari ini, aku akan merobek segel itu. Dan kubur kalian semua bersamaku. Leluhur dewa non-manusia itu meraung saat seluruh tubuhnya tampak terbakar. Dia berubah menjadi dewa. Pedang dan menyerang ke arah segel itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2556 Bahasa Indonesia 2556 Bab 2556 Leluhur Dewa Non-Manusia jatuh, brengsek. Wajah naga leluhur berubah. Dia mengendalikan tanduk naga dan menebas leluhur dewa non-manusia sambil berteriak, "Lu Ming, cepat, hentikan dia." Suara sang naga leluhur dipenuhi dengan kepanikan. Meskipun Lu Ming bingung, dia tahu bahwa sigil emas kemungkinan besar sangat penting. Kalau tidak, naga leluhur tidak akan kehilangan ketenangannya. Lu Ming memacu kecepatannya hingga maksimum. Pada saat yang sama, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melemparkan tombak penghancur yang hebat. Suara mendesing, kekuatan tempur Lu Ming menjadi 2 kali lipat.
jadi dia sangat kuat. Tombak penghancur besar berubah menjadi sambaran petir dan melesat ke arah leluhur dewa non-manusia. Namun, leluhur dewa tidak peduli dengan serangan naga leluhur dan Luming, yang bisa dilihatnya hanyalah segel emas. Ledakan, leluhur dewa non-manusia menebas segel emas itu seperti pedang. Segel emas itu bergetar hebat dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Jika begitu, seperti sepotong kain yang terkoyak, sebuah lubang besar pun terbentuk pada segel emas itu. Pada saat itu, serangan naga leluhur dan Luming tiba. Puff, puff, tanduk naga yang dikendalikan oleh naga leluhur menghantam punggung leluhur dewa non-manusia, hampir memotongnya menjadi dua. Pada saat yang sama, tombak penghancur besar milik Luming menusuk leluhur dewa non-manusia dari belakang ke depan. Leluhur dewa non-manusia telah terluka parah, dan auranya sangat lemah. Namun, wajahnya dipenuhi kegilaan. Hahaha, skala penekan surga telah terkoyak, dan para ahli dari dunia luar datang. Naga leluhur, apa gunanya menyegel langit? Kalian semua akan tetap mati. Hahaha. Leluhur dewa non-manusia itu tertawa terbahak-bahak. Ile tidak berusaha menyembunyikan suaranya, dan suaranya bergema di seluruh alam surgawi. Di medan perang reruntuhan akhir dan medan perang kota dua dunia, ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar suara ini. Mereka semua terkejut. Wajah para anggota suku dewa jahat tampak pucat pasi. Jelaslah bahwa leluhur dewa non-manusia telah kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua anggota ras dewa jahat merasa sulit untuk percaya dan menerima. Jika leluhur dewa kalah, maka mereka pasti kalah. Mundur, mundur, tiba-tiba, moral suku dewa jahat hancur total, dan mereka mundur dengan panik, bunuh. Orang-orang dari alam surga melakukan pembunuhan massal. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud leluhur dewa non-manusia itu, tetapi mereka tahu bahwa leluhur dewa non-manusia itu telah kalah. Oleh karena itu, moral mereka meningkat pesat, dan mereka benar-benar mengejar suku dewa yang jahat. Moke, kamu gila. Naga leluhur meraung dan menyerang leluhur dewa non-manusia. Aku gila, yang gila itu kamu dan Situa Zenyu. Kalian berdua keras kepala dan terlalu percaya diri. Leluhur dewa non-manusia itu tertawa getir dan menggunakan sisa kekuatannya untuk menyerang sigil emas. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Ketika dia melihat kekuatan tempur Luming meningkat dan hati darah leluhur suci terbunuh, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan hidup. Luming dan naga leluhur telah bergabung. Dia pasti akan mati. Itulah sebabnya dia menyerang sigil emas dengan gila-gilaan. Rencana awalnya adalah untuk meratakan alam surga dan membunuh naga leluhur sebelum perlahan-lahan merobek sisik emas. Kali ini, dia tidak berhasil dan dihentikan oleh naga leluhur. Pada saat yang sama, Luming telah tiba dan bergabung untuk menyerang leluhur dewa non-manusia. Leluhur dewa non-manusia baru saja terluka parah oleh mereka berdua dan sangat lemah. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah beberapa gerakan, Luming meninju tubuh leluhur dewa dan dia dirobek oleh cakar naga Zulong. Naga leluhur, aku akan menunggumu di bawah. Leluhur dewa non-manusia tertawa sebelum naga leluhur mengendalikan tanduknya untuk membelah kepalanya menjadi dua. Dengan demikian, leluhur dewa non-manusia dan leluhur suci berhati darah telah dimusnahkan sepenuhnya. Seharusnya itu adalah kemenangan besar, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah sang naga leluhur. Sebaliknya, dia tampak sedikit putus asa. Kecerdasan buatan, melihat segel emas yang robek, sang naga leluhur mendesah tak berdaya. Senior, ini, Luming dipenuhi keraguan dan hendak bertanya. Ledakan, pada saat ini, aura yang sangat menakutkan keluar dari celah sisik emas. Bahkan dengan basis kultivasi Luming saat ini, dia merasa takut dan tidak dapat menahan aura ini. Zulong dan Luming mundur dengan cepat. Apa itu? Pada saat itu, mata Luming tiba-tiba membelalak karena terkejut. Itu karena ada dua bola cahaya di balik retakan itu. Bola-bola itu tampak seperti sepasang mata, terang dan menakutkan. Jantung Luming berdetak lebih cepat saat ia berhadapan dengan dua bola cahaya itu. Seolah-olah ia adalah seekor semut yang berhadapan dengan binatang raksasa dari zaman dahulu. Aku ketahuan, bencana besar akan segera menimpa kita. Zhu mendesah panjang. Namun,
Kedua bola cahaya itu berkedip beberapa kali dan menghilang. Senior, apa itu? Lu Ming bertanya. Makhluk-makhluk kuat di luar sana mengincar tempat ini. Namun, mereka tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Mari kita pergi dan musnahkan anggota suku Dewa Sipil yang tersisa terlebih dahulu sebelum kita membicarakan ini secara rinci. Kata Zulong. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Meskipun dia penasaran, dia tidak terburu-buru. Dia melangkah maju dan menyerbu ke medan perang di dua kota kerja. Adapun naga leluhur, ia menuju ke medan perang pamungkas. Pada saat ini, pasukan penghancur langit suku Dewa Jahat hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Semua 100.000 pembangkit tenaga listrik telah jatuh. Suku Dewa Jahat benar-benar berat sebelah. Mereka tahu bahwa leluhur Dewa non-manusia sudah tamat, mereka tidak punya keberanian untuk bertarung lagi. Bukan hanya para ahli biasa yang melarikan diri, bahkan para dej dan para dewa surgawi pun melarikan diri. Pertama, kamu melarikan diri dengan sangat cepat. Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita bertarung sampai mati. Penguasa terhormat Renegade berada tepat di belakang Raja nomor 1. Wajah Raja nomor 1 itu muram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan panik merobek ruang untuk melarikan diri. Dewa-dewa setengah manusia non-manusia lainnya pun sama. Suara mendesing, tiba-tiba, cahaya pedang hitam menyala, dan seorang dewa setengah manusia yang bukan manusia di dekatnya terbunuh. Kemudian, sebuah sosok muncul, itu adalah Xie Nianxing. Mata Xie Nianxing dingin saat dia menatap Raja nomor 1. Wajah Raja nomor 1 seputih salju. Kekuatan tempur Xie Nianxing terlalu kuat, dia bukan tandingannya. Jika dia menjadi sasaran, dia akan mati. Pemberontakan, jika kalian akan mati, maka matilah bersama-sama. Tiba-tiba, Raja nomor 1 itu menampakkan ekspresi yang ganas. Dia tidak melarikan diri, tetapi malah bergegas menuju penguasa terhormat Niluan. Tubuhnya meledak dengan fluktuasi yang mengerikan. Menghancurkan diri sendiri, ekspresi yang mulia penguasa Renegade berubah drastis. Raja nomor 1 tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, sehingga ia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dan mati bersama penguasa terhormat Renegade. Kekuatannya sama dengan kekuatan Renegade yang terhormat. Jika dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, kemungkinan besar Renegade yang terhormat juga akan mati. Pemberontakan penguasa yang terhormat mundur dengan panik, tetapi dia tidak dapat melakukannya saat ini. Pada saat ini, tangan ungu emas tiba-tiba muncul dan meraih Raja nomor 1. Ah, Raja nomor 1 meraung. Ia ingin menjual menghancurkan, tetapi sudah terlambat. Ia langsung ditangkap oleh tangan ungu emas. Dengan sekali tekanan, Raja nomor 1 tewas di tempat. Lalu, sebuah sosok melintas dan Lu Ming muncul. Apakah ini kekuatan tempur dewa bela diri? Pemberontakan kedaulatan yang terhormat terkejut. Raja nomor 1, yang tidak lebih lemah darinya, menghancurkan dirinya sendiri dengan sekuat tenaga. Namun, di tangan Lu Ming, dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dia seperti semut yang diinjak-injak sampai mati. Di dalam Kaisar Naga Abadi Chapter 2557 Bahasa Indonesia. 2557 Bab 2557 Kemenangan Besar, Krisis yang Lebih Besar. Lu Ming dan Xie Nianxing saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka merobek kekosongan dan pergi. Melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri, beberapa raja non-manusia melarikan diri dengan panik. Namun, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Dialah orangnya. Ketika para raja melihat sosok ini, ekspresi mereka berubah drastis. Sosok ini tentu saja Lu Ming. Kemunculan Lu Ming di sini berarti leluhur dewa ras non-manusia berada dalam bahaya besar. Semuanya, aku akan mengantar kalian. Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan cahaya tombak meledak. Beberapa raja tua dari ras non-manusia ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Puff, puff, puff. Beberapa raja tua tertusuk oleh pancaran tombak Lu Ming dan mati di tempat. Lu Ming tidak berhenti setelah membunuh beberapa raja tua. Dia menerobos kekosongan dan pergi.
Dia ahli dalam memburu ahli non-manusia di atas Kaisar Surgawi Puncak karena mereka dapat menghancurkan kehampaan dan melakukan perjalanan melalui dunia yang berbeda. Sangat sulit untuk mengejar mereka. Namun, di tangan Lu Ming, orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Lu Ming terus bergerak melalui kehampaan, membunuh para ahli ras alien yang berada di puncak alam Kaisar Surgawi dan di atasnya. Akibatnya, para ahli di alam surga bebas untuk bergabung dengan pasukan alam surga dan mengejar ras alien. Sepihak, telah menjadi sepihak sepenuhnya. Ketika para ahli puncak alam surga dan para dewa memasuki medan perang, kejadian itu berubah menjadi pembantaian besar-besaran. Sejumlah besar Kaisar Surgawi asing, Kaisar Agung, Kaisar Sejati, Kaisar Hampa, dan Kaisar Semu dibantai. Pembantaian ini berlanjut selama beberapa hari. Hampir semua makhluk hebat dari ras lain telah dibantai, dan hampir tidak ada satupun dari mereka yang berhasil lolos kembali ke dunia dewa yang jahat. Kemenangan besar yang sejati. Setelah itu, para dewa dari alam surga, Kaisar Surgawi Puncak, langsung menyerang suku dewa jahat dan menghancurkan 10 kota kekaisaran besar dan gunung suci alam dewa jahat. Mereka membantai semua ahli di atas alam Kaisar bela diri. Saat berhadapan dengan suku dewa yang jahat, tidak ada yang menunjukkan belas kasihan. Itu karena salah satu pihak akan mati, atau yang lain akan mati. Kita menang, hahaha, sorak-sorai terdengar di seluruh alam surga. Banyak orang yang sangat gembira. Dia akhirnya menang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, suku dewa jahat telah menjadi batu besar yang telah menekan hati banyak orang di alam surga. Hal ini bagaikan pisau yang tergantung di atas kepala setiap orang, siap untuk menebas kapan saja, sehingga menyulitkan banyak orang. Orang untuk bernapas. Namun sekarang, suku dewa jahat yang telah menekan alam surga selama bertahun-tahun telah dikalahkan oleh mereka. Semua ahli mereka telah terbunuh. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi musuh di alam surga. Tentu saja, mereka akan sangat gembira. Lu Ming tidak ikut serta dalam pertempuran berikutnya. Ia kembali ke sarang Zulong. Naga leluhur telah tiba. Ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap segel emas dan retakan mengerikan itu dengan ekspresi yang sangat jelek. Senior, Lu Ming menangkupkan tinjunya. Mereka di sini, kata naga leluhur. Suaranya sedikit kesepian, seolah-olah dia tiba-tiba menua. Saya tahu Anda punya banyak pertanyaan. Saya tidak ingin memberitahu Anda tentang hal ini, tetapi sekarang saya harus melakukannya. Saya akan mengumpulkan semua orang di sini dan menceritakan semuanya secara rinci. Kata Zulong. Lu Ming mengangguk, kemudian Zulong mengambil sebuah drum besar dan memukulnya. Degup, 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 gendang perang berdenting, dan suara ledakan menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Seluruh wilayah surgawi Tai King dapat mendengarnya. Bahkan dapat menyebar ke wilayah surgawi lainnya. Di alam surga, banyak orang sedang merayakan. Namun, ketika mereka mendengar genderang perang ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Apa yang terjadi? Ini adalah genderang perang, dan sangat penting untuk dibunyikan hanya saat terjadi krisis yang ekstrim. Siapa yang membunyikan genderang perang? Ini adalah genderang perang naga leluhur. Hanya naga leluhur senior yang bisa memainkannya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, alam surga sedang kacau balau. Bukankah mereka menang? Mengapa naga leluhur membunyikan genderang perang seperti ini? Mungkinkah ada bahaya lain di alam surga? Kegembiraan sebelumnya telah menghilang, dan hati setiap orang ditutupi oleh bayangan. Banyak sekali orang yang terbang menuju sarang Zulong. Selain itu, berita itu menyebar dengan cepat. Para ahli yang berjuang di alam dewa jahat juga telah mendengar berita itu dan bergegas ke sarang Zulong. Tidak lama kemudian, Sik Nianxing dan Xie Nianjun muncul di kehampaan dekat sarang Zulong. Mereka memandangi sisik emas itu dan mata mereka berbinar seolah mereka memahami sesuatu. Setelah itu, semakin banyak orang yang datang. Salam, dewa-dewa perang. Kerumunan orang maju ke depan dan memberi penghormatan kepada Lu Ming dan naga leluhur. Lu Ming telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempur dewa bela diri sebelumnya. Tentu saja, mereka memperlakukan Lu Ming sebagai dewa bela diri dan sangat dihormati.
Luming dan naga leluhur mengangguk dan tidak banyak bicara. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk berkumpul di sekitar sarang Zulong. Setelah beberapa hari, tempat ini telah dipenuhi oleh banyak sekali pembangkit tenaga listrik alam surga. Kelompok orang terkuat di alam surga hampir semuanya telah tiba. Sebagian besar orang ada di sini. Zulong melihat sekeliling dan berkata, "Hari ini, aku ingin memberitahumu beberapa hal. Awalnya, aku tidak ingin mengatakan hal-hal ini. Hal-hal di tempat kejadian, tidak seorang pun berbicara, menunggu naga leluhur melanjutkan. Leluhur surgawi ras asing, leluhur surgawi hati darah, telah meninggal." Kata Zulong, dia benar-benar mati. Di alam surga, sebagian besar orang sangat gembira, mereka hanya menebak sebelumnya. Tetapi sekarang setelah naga leluhur memastikannya, mereka akhirnya merasa tenang. Namun, beberapa dari mereka tidak terlihat senang karena mereka bisa melihat bahwa naga leluhur tidak terlihat senang. Sama sekali. Sebaliknya, dia tampak serius. Zulong melambaikan tangannya, dan suasana menjadi tenang. Biarkan saya katakan, meskipun kita telah mengalahkan bangsa asing, krisis yang lebih besar akan datang. Zulong dilanjutkan, saat naga leluhur mengatakan itu, sebagian besar dari mereka terkejut dan kemudian tampak bingung. Krisis yang lebih besar, jika ras alien dikalahkan, bagaimana mungkin ada bahaya yang lebih besar? Jangan bilang padaku, banyak orang memperhatikan segel emas dan retakannya. Ledakan, pada saat ini, aura mengerikan keluar lagi dari celah itu sangat mengerikan. Wajah semua orang berubah dan mereka ingin berlutut. Setelah itu, dua bola cahaya muncul dan berkedip tanpa henti. Setelah beberapa saat, mereka pergi. Teguk, teguk, banyak orang terus menelan ludah mereka, dan wajah mereka sangat serius. Mereka menduga bahwa bahaya yang dibicarakan naga leluhur itu mungkin datang dari sana. Namun, apa yang ada di balik segel emas itu? Mengapa ada aura yang begitu menakutkan? Aura itu berkali-kali lebih kuat dari naga leluhur. Di dunia ini, apakah masih ada eksistensi yang lebih kuat dari dewa bela diri? Banyak orang yang bingung. Tahukah kamu mengapa suku dewa jahat menyerang alam surga kita? Tahukah kamu mengapa mereka ingin menghancurkan alam surga kita? Alam surga, naga leluhur melanjutkan. Mata jika banyak orang berkedip, termasuk Luming. Pertanyaan ini ada dalam pikiran Luming selama ini. Mengapa ras dewa jahat harus menyerang alam surga dan menghancurkannya? Itu tidak baik bagi kedua belah pihak. Hidup dalam damai, sekalipun mereka berebut sumber daya, mereka seharusnya tidak berbuat seperti ini. Di dalam Kaisar Naga Abadi Chapter 2558 Bahasa Indonesia 2558 Bab 2557 Kebenaran Perang Kuno. Semua orang memandang naga leluhur, menunggu dia melanjutkan. Zulong merenung sejenak, seolah-olah dia sedang memikirkan apa yang harus dikatakan. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Mengapa suku dewa jahat dan leluhur dewa ras asing menyerang alam surga dan menghancurkan kita? Itu untuk itu." Zulong menunjuk ke segel emas dan berkata, "Skala penekan surga, tujuan mereka adalah untuk merobek segel penekan surga." Segel penekan surga, jantung semua orang berdebar kencang. Mereka tahu bahwa segel itu disebut segel penekan surga. Akan tetapi, mengapa ras dewa jahat harus merobek segel penekan surga? Jika saya ingin mengetahui segalanya, saya harus memulainya dari struktur dunia ini, atau alam semesta. Orang yang mengolah hukum dapat mengolah dunia kecil setelah mereka memasuki alam kaisar bela diri. Namun, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, dunia kecil ini masih memiliki kekurangan. Adapun alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat, semuanya terbentuk secara alamiah oleh langit dan bumi. Dengan hukum nomologi yang sempurna dan dao yang agung, semuanya diatur oleh dao surgawi. Alam seperti itu memungkinkan orang untuk berkultivasi terus-menerus hingga mencapai alam setengah dewa. Alam-alam ini disebut sebagai Ciliokosem kecil. Zulong berhenti sejenak, seakan ingin memberi waktu kepada semua orang untuk mencerna. Dunia kecil, banyak orang yang hatinya bergetar dan imajinasinya menjadi liar. Mendengar perkataan sang naga leluhur, selain alam dewa jahat, alam surga,
dan alam purba, mungkinkah ada dunia lainnya? Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah awalnya mengira bahwa dunia ini hanya sebesar itu. Hanya ada alam surga, alam purba, dan alam dewa yang jahat. Mereka tidak pernah mengira bahwa ada dunia lain, dan tentu saja mereka semakin terkejut saat ini. Imajinasi semua orang menjadi liar. Jika ada dunia kecil, tentu akan ada dunia besar. Dunia yang lebih besar dikenal sebagai alam semesta purba. Itu juga dikenal sebagai alam surgawi. Tempat itu luas dan tak terbatas. Aku bertanya-tanya seberapa luasnya itu. Zulong dilanjutkan, sesuai dugaan, alam semesta purba. Hati Lu Ming bergetar, ini adalah kedua kalinya dia mendengar istilah alam semesta purba. Saat itu, Bai Ya pernah menyebutkannya di Pulau Netherworld. Alam semesta purba terlalu luas. Satu ciliokosem kecil bagaikan setitik debu jika dibandingkan dengan alam semesta purba. Jumlah ciliokosem kecil yang melekat pada alam semesta purba tidak dapat dibayangkan, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Dan alam surga kita, alam purba, dan suku dewa jahat semuanya merupakan ciliokosem yang kecil. Zulong terus menjelaskan, sebagian besar orang di tempat kejadian tercengang. Perkataan Zulong telah merusak pandangan dunia dan pemahaman mereka. Alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat yang digabungkan menjadi satu ciliokosem kecil, dan ada ciliokosem kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada alam semesta purba. Ini berarti ada banyak dunia yang mirip dengan alam surga, alam purba, dan alam dewa yang jahat. Di atas mereka, ada alam semesta purba yang luas. Di dunia kecil cili, kultivasi tertinggi yang dapat dicapai adalah alam setengah dewa. Jika Anda ingin menerobos ke alam dewa bela diri, Anda hanya dapat melakukannya dengan pergi ke alam semesta yang sunyi. Sebelum zaman kuno, alam surga, alam purba, alam dewa jahat, dan alam semesta purba semuanya terhubung. Oleh karena itu, sebelum era itu, banyak dewa setengah pergi ke alam semesta purba. Kata Zulong, lalu mengapa tidak ada seorang pun yang keluar dan tidak ada seorang pun yang mendengar tentang hal itu? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tahu kau punya keraguan. Alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat dapat dianggap sebagai ciliokosem kecil. Hanya ada satu lorong yang mengarah ke alam semesta purba. Lorong itu ada di sana. Naga leluhur menunjuk ke arah segel dan melanjutkan. Alasan mengapa kita tidak bisa keluar sekarang adalah, di zaman kuno, aku bergandengan tangan dengan patriark penekan penjara dan menggunakan skala penekan surga untuk menyegel lorong ini. Banyak orang terkejut, terutama beberapa dewa. Mereka tidak mengerti mengapa naga leluhur dan kepala penjaga penjara bekerja sama untuk menyegel lorong itu. Pada saat ini, Zulong mendesah dengan wajah pahit. Pada kenyataannya, banyak ciliokosem kecil dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar di alam semesta purba. Kita tidak terkecuali, kita dikendalikan oleh kekuatan yang kuat di alam semesta purba. Kekuatan itu disebut Istana Yuan Luo. Kekuatan itu terdiri dari banyak ras dan sangat kuat. Dunia kita adalah milik pribadi mereka. Di alam semesta purba, ras manusia, binatang suci, dan ras alien semuanya adalah ras yang sangat spiritual. Oleh karena itu, Istana Yuan Luo akan datang ke sini sesekali dan memilih sekelompok talenta tertinggi yang kuat untuk keluar. Tahukah Anda mengapa mereka memilih talenta tertinggi ini? Bukan untuk memelihara mereka, tetapi menggunakannya untuk memurnikan obat dan pil untuk budidaya mereka. Ledakan, 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 perkataan sang naga leluhur mengejutkan banyak orang. Dunia mereka dikendalikan oleh kekuatan yang disebut Istana Yuan Luo di alam semesta purba, tetapi Istana Yuan Luo menggunakan mereka untuk memurnikan ramuan. Apa bedanya ini dengan beternak hewan dan ramuan spiritual? Benar sekali. Istana Yuan Luo telah mengubah dunia kecil ini menjadi ladang pertanian dan kebun herbal. Bila diperlukan, mereka akan mengekstrak beberapa ramuan obat berkualitas tinggi untuk disuling menjadi obat. Semua manusia dan binatang suci adalah ramuan obat yang dibesarkan oleh Istana Yuan Luo. Kata Zulong, wajahnya berubah lebih jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Kebanyakan orang, termasuk Lu Ming, tampak sangat kesal.
Mereka tidak akan pernah menyangka kalau itu hanyalah tanaman obat yang dibudidayakan orang lain. Ini merupakan ironi besar sekaligus pukulan telak. Zenyu dan aku tidak tahan lagi. Zenyu mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh segel penekan surga. Kami berdua mengendalikan segel itu dan menyegel lorong itu. Namun, ketika kami menyegelnya, kami masih ditemukan oleh orang-orang dari Istana Yuan Luo. Beberapa orang kuat dari Istana Yuan Luo berteriak dan meminta suku Dewa Jahat untuk menghancurkan kami dan membuka segelnya. Suku Dewa Jahat tidak banyak berguna bagi Istana Yuan Luo, dan mereka jarang menggunakannya untuk memurnikan ramuan. Sebaliknya, mereka telah memperoleh banyak manfaat dari istana. Mereka tentu saja tidak ingin lorong itu diskalakan. Jadi leluhur Dewa Ras non-manusia dan leluhur suci Bloodheart bertekad untuk menghancurkan kita dan membuka segelnya. Zulong menjelaskan, semua orang tiba-tiba mengerti. Mereka mengerti segalanya sekarang. Mereka akhirnya tahu mengapa ras Dewa Jahat begitu bertekad menyerang dan menghancurkan alam surga. Mereka ingin membuka rekening dan mengklaim kredit dari Istana Yuan Luo. Naga leluhur dan patriark penjaga penjara tidak tahan melihat manusia dan binatang suci diperbudak oleh Istana Yuan Luo seperti ini. Itulah sebabnya ada pertempuran kuno. Awalnya, aku tidak ingin mengatakan apapun tentang masalah ini. Jika kita mengalahkan suku Dewa Jahat, masalah ini dapat diselesaikan. Namun, jika kita kalah, tidak perlu mengungkapkan rahasia ini. Naga leluhur mendesah. Luming juga menghela napas. Dia mengerti apa yang dipikirkan naga leluhur. Sungguh sulit untuk menerima bahwa mereka hanyalah ramuan obat yang dibesarkan di penangkaran. Itu terlalu melemahkan semangat dan menyedihkan. Jika dia bisa memilih untuk tidak mengatakannya, dia tentu akan memilih untuk tidak mengatakannya. Namun, leluhur dewa dari ras non-manusia merobek lubang di segel penekan surga dengan serangan putus asa. Akibatnya, pembangkit tenaga listrik Istana Yuan Luo di luar pasti akan menemukan cara untuk masuk. Kita tidak akan bisa lolos dari bencana. Kamu harus tahu keseluruhan ceritanya. Jadi aku menceritakan semuanya hari ini, kata Zulong. Apaan nih? Kaisar Naga Abadi Chapter 2559 Bahasa Indonesia. 2559 Bab 2558 Alam Dewa Bela Diri. Zulong menjelaskan semuanya dengan jelas dan kebenaran pun terungkap. Keraguan semua orang terjawab, tetapi tidak ada yang senang. Yang ada hanyalah beban dan kemarahan. Bunuh, paling-paling, kita akan menyerbu dan bertarung sampai mati dengan Istana Yuan Luo itu. Baiklah, bunuh saja sampai mati. Bahkan jika kita mati, kita harus membunuh sepuasnya. Banyak orang yang pemarah mulai berteriak. Zulong mengangkat tangannya, dan semua orang menjadi tenang. Ketat, bagaimana kita harus bertarung? Zulong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apakah kau tahu seberapa kuat Istana Yuan Luo? Suku Dewa Jahat bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Aku dapat memberitahumu bahwa aku, kepala penjaga penjara, leluhur suci Bloodheart, dan leluhur suci non-manusia semuanya berasal dari Istana Yuan Luo. Kami hanyalah penjaga biasa di istana, dan ada ribuan penjaga seperti kami. Is mendesis-mendesis. Perkataan sang naga leluhur membuat semua orang terkesiap. Semua orang saling memandang. Naga leluhur, kepala suku penjaga penjara, dan leluhur dewa non-manusia semuanya adalah dewa bela diri. Di alam surga dan alam dewa jahat, mereka seperti mitos dan dewa. Namun, yang seperti itu hanyalah penjaga biasa di Istana Yuan Luo, dan ada ribuan penjaga seperti itu. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Pihak lain bisa saja mengirim beberapa dewa bela diri dan menghancurkan mereka. Alam semesta purba juga dikenal sebagai alam surgawi. Alam dewa, sebagaimana tersirat dari namanya, adalah dunia para dewa. Kami berempat dikirim ke sini oleh Istana Yuan Luo untuk menjaga tempat ini. Terus terang, kami dikirim ke sini karena kami lemah. Oleh karena itu, sangat sulit bagi kami untuk melawan Istana Yuan Luo. Namun, Ciliokosem kecil tetaplah Ciliokosem kecil. Ciliokosem itu terlalu lemah, jadi para ahli yang menakutkan tidak bisa masuk. Begitu mereka masuk, Ciliokosem kecil itu akan runtuh. Oleh karena itu, bukan berarti kami tidak punya harapan, kata Zulong. Namun, sebagian besar orang tampak putus asa.
Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana mereka akan bertarung melawan kekuatan yang memiliki ribuan dewa perang. Baiklah, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Aku harus melakukannya. Kau bisa kembali dan melakukan apa yang perlu kau lakukan. Jika orang-orang dari istana Yuan Luo datang, kita akan melawan mereka. Kata Zulong, benar, paling-paling kita akan bertarung saja. Kalau kita menyerah, ya kita mati. Beberapa orang berteriak, lebih banyak orang mendesah. Awalnya, mereka sangat gembira dan gembira setelah mengalahkan suku dewa yang jahat. Siapa yang mengira bahwa musuh yang lebih kuat dan menakutkan akan muncul? Situasi seperti ini benar-benar membuat orang putus asa. Kebanyakan orang meninggalkan tempat itu dengan berat hati. Lu Ming tidak pergi. Dia meminta Sik Nianging dan yang lainnya untuk kembali terlebih dahulu. Dia tetap tinggal karena dia masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada naga leluhur. Tidak lama kemudian, semua orang pergi, hanya menyisakan Lu Ming dan naga leluhur. Lu Ming, aku tahu kamu masih punya beberapa pertanyaan. Apa yang ingin kamu ketahui? Kata Zulong, senior, aku memang bingung. Karena istana Yuan Luo memiliki begitu banyak ahli dan leluhur dewa non-manusia dapat menghancurkan segel penekan surga. Mengapa para ahli istana Yuan Luo tidak menghancurkannya dari luar? Lu Ming bertanya, benar sekali, segel penekan surga diperoleh dari reruntuhan kuno. Segel itu sangat kuat. Setelah disegel dari dalam alam surga, segel itu dapat memobilisasi kekuatan seluruh alam surga. Sulit bagi dewa bela diri biasa untuk menghancurkannya dari luar. Tetapi dewa bela diri yang lebih kuat dapat menghancurkannya dari luar. Namun, Chiliokosem kecil itu rapuh. Begitu ia dirusak dengan paksa, seluruh alam surga akan hancur. Istana Yuan Luo enggan melakukannya. Yang paling mereka inginkan adalah menghancurkan kita dan membukanya dari dalam. Dengan cara ini, alam surga dan alam primordial masih bisa menjadi tempat berkembang biaknya, ramuan obat, mereka. Kata Zulong. Jawaban ini membuat Lu Ming merasa agak tidak berdaya. Pihak lain tidak menyerang karena mereka takut menghancurkan surga. Jika pihak lain kejam, mereka mungkin menghancurkan surga kapan saja. Nasib mereka tidak berada dalam kendali mereka. Istana Yuan Luo pasti tidak akan mengirim orang yang terlalu kuat, tapi aku khawatir mereka akan mengirim seseorang di bawah alam dewa kekosongan tingkat ketiga. Kata Zulong. Alam dewa halus. Lu Ming bingung. Ya, ini adalah divisi dari alam dewa bela diri. Umumnya, mereka yang baru saja menjadi dewa bela diri berada di alam dewa void. Zulong mengangguk. Apakah ada alam lain di atas alam dewa yang hampa? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, di atas alam dewa yang halus, ada alam dewa sejati, alam dewa surgawi, dan alam dewa raja. Setiap alam dibagi menjadi 9 tingkat. Kata Zulong. Alam dewa halus, alam dewa sejati, alam dewa surgawi, dan alam dewa raja. Lu Ming bergumam. Ternyata masih banyak alam di atas alam dewa bela diri. Dia masih harus menempuh jalan panjang. Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia hanya berdiri di puncak alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat. Namun, alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat hanyalah salah satu dari sekian banyak alam semesta kecil yang tak terbatas. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta purba. Mereka yang berada di atas level keempat alam dewa void terlalu kuat. Jika kekuatan surgawi mereka melonjak, akan sulit untuk menghancurkan tempat seperti alam surga. Oleh karena itu, mereka kemungkinan besar akan mengirim mereka yang berada di bawah level ketiga alam dewa void ke sana. Namun, mereka yang berada di bawah level ketiga alam dewa void pasti akan diserang oleh segel penekan surga dan terluka. Jadi, kita mungkin punya kesempatan. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Kesenjangan antara setiap level alam dewa void sangat besar. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam kaisar surgawi. Adapun aku, leluhur dewa ras non-manusia, Zenyu, dan pembunuh Sin, kita semua berada di tingkat pertama alam dewa void. Lu Ming, meskipun kau adalah kaisar surgawi bintang 1 dan dapat melawan keberadaan alam dewa void tingkat pertama, bahkan jika kau telah menerobos ke alam kaisar surgawi bintang 2, aku rasa kau tidak dapat melawan keberadaan alam dewa void tingkat kedua.
Apakah kau mengerti? Zulong memperingatkannya dengan serius. Lu Ming mengangguk. Ini sangat mudah dimengerti. Di alam Dewa Void, perbedaan levelnya bahkan lebih besar dari Kaisar Surgawi. Bahkan jika dia berhasil menembus alam Kaisar Surgawi Bintang 2, peningkatan kekuatannya tidak sebesar alam Dewa Void. Oleh karena itu, dia takut dia tidak akan sebanding dengan Dewa Void level kedua. Tentu saja, ini dengan syarat dia tidak memicu formula pertempuran yang menggandakan pertempurannya. Kekuatan, Lu Ming, kembalilah dan berkultivasi. Aku akan tinggal di sini dan segera memberitahumu jika ada pergerakan. Kata Zulong. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan berbalik untuk pergi. Ile kembali ke puncak kekuasaan naga. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di puncak kedaulatan naga. Xian Yanxing, roh naga dan roh Phoenix semuanya ada di sana. Namun, banyak dari mereka tampak serius. Kata-kata naga leluhur itu seperti batu yang menekan hati mereka. Lu Ming mengobrol dengan orang banyak sejenak sebelum mereka bubar dan pergi berkultivasi. Tidak peduli musuh macam apa yang harus dihadapinya, hal terpenting adalah memperbaiki diri. Lu Ming memasuki ruang rahasia dan duduk bersila. Dia kemudian menggerakkan tangannya dan tombak kehancuran besar muncul di tangannya. Orang bisa melihat bahwa tombak kehancuran besar itu penuh dengan lubang. Spiritualitasnya telah sangat berkurang dan sudah setengah hancur. Artefak dewa memang kuat, Lu Ming bergumam. Sebelumnya, dia telah menggunakan tombak kehancuran besar untuk bertarung langsung dengan leluhur dewa non-manusia, dan tombak kehancuran besar itu telah dihancurkan. Setelah beberapa kali melirik, Lu Ming menyingkirkan tombak penghancur besar itu dan sebuah pedang tempur muncul di tangannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2560 Bahasa Indonesia 2560 Bab 2561 Makhluk dunia lain turun. Setelah Lu Ming menyimpan tombak penghancur besar, dia mengeluarkan pedang tempur. Pedang tempur ini diberikan kepadanya oleh Baiya, dan itu adalah senjata dewa. Dulu ketika ia melawan leluhur dewa dari ras non-manusia, Lu Ming baru saja mencapai terobosan dan belum sempat menyempurnakan senjata dewa ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan tombak kehancuran besar untuk melawan musuh-musuhnya. Lu Ming awalnya sedikit dirugikan ketika ia menggunakan tombak penghancur besar terhadap leluhur dewa dari ras non-manusia yang memiliki senjata dewa. Ia hanya menekan lawannya ketika ia mengaktifkan formula karakter pertempuran yang menggandakan kekuatan tempurnya. Jika Lu Ming memurnikan senjata suci ini, dia akan mampu melawan leluhur suci ras non-manusia secara langsung bahkan tanpa mengaktifkan seni simbol pertempuran untuk menggandakan kekuatan tempurnya. Lu Ming berencana untuk menyempurnakan senjata suci ini sekarang. Dengan cara ini, kemampuannya dapat ditingkatkan. Dengan satu pikiran, kekuatan sang penguasa menyelimuti pedang tempur dan mulai menyempurnakannya. Dan EBSCP, kekuatan seorang dewa dapat menguasai dunia, dan dalam hal menempa senjata dewa, dia dapat melakukannya sesuka hatinya, dan kecepatannya pun sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, Lu Ming telah menyempurnakan pedang tempur. Asyik, pedang tempur itu melayang di depan Lu Ming. Pedang itu bergetar sedikit dan memancarkan cahaya misterius. Kumpulkan. Dengan satu pikiran, pedang tempur Lu Ming berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di antara alisnya. Ini juga kesalahan Lu Ming. Jika itu adalah dewa surgawi lainnya, mustahil bagi mereka untuk memurnikan atau mengendalikan artefak dewa. Senjata dewa merupakan senjata khusus untuk alam dewa bela diri. Namun, tidak ada masalah bagi Lu Ming untuk mengendalikannya dengan kekuatan tuannya. Setelah menyempurnakan senjata dewa, Lu Ming berencana untuk mulai memahami jalur dominasi dan formula karakter pertempuran. Dia tidak tahu kapan para ahli dari Aula Yuan Luo akan tiba. Lu Ming harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan meningkatkan kekuatannya. Dengan satu pikirannya, sebuah gulungan di lautan kesadarannya terbuka, memperlihatkan potret Jing Yu, dan kekuatan agung seorang penguasa terpancar darinya. Lu Ming dapat merasakan kekuatan jalan sang guru setiap saat. Lu Ming mulai fokus untuk memahami jalan sang penguasa. Waktu berlalu dengan cepat dan hari demi hari berlalu. Pemahaman Lu Ming tentang jalan dominasi meningkat dengan cepat. Selama beberapa dekade terakhir,
Luming telah terperangkap di puncak alam Kaisar Agung. Ia terhalang oleh dao surgawi dan sulit baginya untuk maju. Namun sekarang, Luming telah berhasil mencapai terobosan. Dengan bantuan potret Jingyu, pemahamannya tentang jalan penguasa meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap hari, dia mendapat hasil panen yang cukup banyak. Anehnya, istana Yuan Luo tetap sunyi. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun terakhir, istana Yuan Luo tidak mengirim siapapun masuk. Dalam 10 tahun terakhir, Luming telah memperoleh banyak manfaat dengan bantuan gulungan lukisan bulu yang mengejutkan. Jalannya untuk mendominasi telah meningkat pesat, sekarang, aku sudah bisa menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Bintang 2. Ayo kita lakukan. Luming bergumam dan mengeluarkan sejumlah besar batu dewa, batu kasar, dan batu kekacauan. Awalnya, dia telah menghabiskan 90% batu dewa yang dia bawa dari Gunung Dunia Bawah ketika dia menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Namun, mereka berhasil mengalahkan suku dewa jahat di kemudian hari. Luming telah memperoleh sejumlah besar batu dewa, batu kasar, batu kekacauan, dan batu kekacauan primordial dari para ahli suku dewa jahat. Sekarang, dia bisa membantu Luming menerobos. Menyaring. Dengan lambaian tangannya, kekuatan Luming menyelimuti batu-batu suci, batu-batu kekacauan, dan batu-batu kasar. Batu-batu suci dan batu-batu kekacauan meledak saat bersentuhan, dan energi melonjak liar ke arah Luming. Semuanya diserap dan disempurnakan oleh Luming, berubah menjadi energi dunia dan kekuatan sang guru. Luming melancarkan serangan terhadap Kaisar Surgawi Bintang 2. Setengah bulan kemudian, aura Luming meroket. Tingkat kultivasinya telah menjadi Kaisar Surgawi Bintang 2, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Saya sudah berhasil. Luming menampakkan ekspresi gembira. Dengan terobosan dalam kultivasinya dan peningkatan kekuatan tempurnya, kepercayaan diri Luming tumbuh. Namun, jumlah sumber daya yang dikonsumsi terlalu mengerikan. Sumber daya Luming hampir habis. Jika dia terus menerobos di masa depan, dia bahkan tidak tahu harus menggunakan apa untuk menerobos. Jangan pedulikan itu untuk saat ini. Luming menggelengkan kepalanya dan berkultivasi selama beberapa hari. Ketika alamnya telah stabil, Luming mulai mempelajari formula karakter pertempuran. Dalam 10 tahun terakhir, Luming tidak pernah berhenti memahami taktik pertempuran. Pemahaman Ili tentang taktik pertempuran semakin dalam. Sekarang, rata-rata, dia bisa memicu kekuatan tempur ganda setiap 5 kali. Hal ini tidak diragukan lagi sangat menguntungkan dalam pertempuran besar. Luming, cepatlah datang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Luming. Itu adalah suara Zulong. Kedengarannya mendesak. Apakah para ahli dari istana Yuan Luo datang? Hal pertama yang terlintas di pikiran Luming adalah istana Yuan Luo. Ileluk melangkah maju dan ruang itu retak. Luming menghilang dan muncul kembali di sarang asli Zulong di saat berikutnya. Naga leluhur menatap skala penekan surga dengan wajah serius. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, segel penekan surga bergetar hebat. Retakan yang diciptakan oleh leluhur dewa itu meluas seolah-olah ada sesuatu yang akan menyerbu masuk. Keduanya bersiaga penuh, siap menyerang kapan saja. Ledakan, ledakan, ledakan. Retakan itu bergetar semakin keras. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, sebuah manik besar melesat masuk dari celah itu. Menyerang. Luming dan naga leluhur hendak menyerang terlebih dahulu untuk menghancurkan pihak lain. Namun, saat mereka berdua hendak bergerak, bola bundar itu meledak, dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Tidak bagus. Ekspresi mereka berdua berubah. Energi itu terlalu menakutkan. Mereka berdua segera mundur untuk menghindari energi ini. Di area tempat bola itu meledak, ruang angkasa benar-benar terkoyak, dan retakan muncul di ruang angkasa dalam radius 10 juta mil, menutupi langit seperti jaring laba-laba. Wus! Di ruang yang kacau, Luming melihat beberapa aliran cahaya terbang ke segala arah dari area tempat manik-manik itu meledak. Aliran cahaya itu menghilang dalam sekejap mata. Makhluk hidup. Luming dapat melihat dengan jelas bahwa aliran cahaya itu semuanya adalah makhluk hidup yang terbang ke berbagai bagian alam surga.
Beberapa bahkan terbang ke dalam kehampaan yang gelap. Untuk sesaat, Lu Ming tidak dapat memastikan berapa banyak makhluk hidup yang ada di sana. Jelaslah bahwa makhluk mengerikan dari dunia luar telah masuk dan menunggangi manik itu. Setelah beberapa saat, ruang yang kacau itu pulih kembali. Ekspresi Zulong sangat jelek. Tidak heran tidak ada yang memasuki istana Yuan Luo selama 10 tahun terakhir. Itu untuk membuat manik-manik bundar itu. Lawan kekuatan skala penekan surga. Zulong berkata dengan wajah gelap. Jadi, orang yang datang itu tidak terluka. Lu Ming bertanya. Tidak, dia terluka. Segel penekan surga sangat efektif melawan para kultivator alam dewa tingkat rendah. Kita hanya tidak tahu berapa banyak kultivator kuat yang mereka miliki. Zulong berkata dengan wajah serius. Di wilayah utara wilayah surgawi Taiking, aliran cahaya terbang dan menabrak. Pegunungan, ledakan, ledakan. Pegunungan itu bergetar ketika puncak-puncaknya runtuh dan meledak. Apa yang sedang terjadi? Para binatang suci dan manusia yang sedang berkultivasi di sekitarnya terkejut dan berdiri di sekitar untuk jam tangan. Astaga! Tiba-tiba, seberkas cahaya merah darah memancar dari pegunungan di depan mereka. Kemudian, kekuatan hisap yang mengerikan meletus. Tidak bagus, cepat mundur. Manusia dan binatang buas yang menyaksikan itu mengubah ekspresi mereka dan ingin mundur. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mundur sama sekali. Kekuatan hisapnya terlalu mengerikan. Tubuh mereka tersedot olehnya. Setelah beberapa kali berteriak, tidak ada suara lagi. Di dalam